Emang Frides pernah jadi DJ? Sempat sih, cuman ya biarlah itu menjadi masa lalu dan nggak perlu kita ungkit lagi. Menurut Frides jangan dengar kata orang. Oh gitu. Karena dulu awal-awal kayak, lu ngapain sih pakai hijab ini. Jadi kayak serba salah, nggak pakai hijab salah, pakai hijab malah dinyinyirin. Kalau nggak, lu cantik gak pakai hijab kayak gitu kan. Jadi kayak ngerasa ada godaan terbesar. Memang kalau berproses itu akan memakan waktu yang sangat lama seperti Frides kemarin. Tapi yang pertama jangan putus asa meraih rahmat Allah. Kita yakinin hati kita, terus jangan dengar kata orang lain. Ini tuh tentang kamu dan Allah. Jadi kita menjalankan syariat, perintah Allah, ya kita yakinkan pada diri kita sendiri meskipun prosesnya lama. Tapi dari berproses itu kita juga harus berprogres. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum Frides, Alfi. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya? Sigit. Alhamdulillah sehat. Ini tuh kita salah satu takdir Allah ya. Masya Allah. Soalnya sempat ngubungin Frides, ternyata di Jogja tinggalnya. Betul. Sedangkan Asli kita di Jogja. Jakarta. Iya. Terus kita juga memang pingin ke Jogja. Fridesnya mau ke sini ya. Ya, betul. Masya Allah. Terima kasih ya udah berkenan untuk datang ke studio Rukun. Sami-sami. Kita bisa sharing-sharing bareng. Ya. Nah, buat sahabat Rukun juga tahu Frides Aufi seorang muslimah muda. Usianya berapa sih Frides? 23 tahun. 23 tahun. Berarti Iya. lahiran tahun 99 ya. Betul, Oh, Masya ya. Allah. Nah, Frides ini merupakan salah satu cucu ya. Cucu dari almarhum Kiai Haji Asad Humam. Betul. Ada yang tahu nggak tuh sahabat Rukun siapa itu? Siapa tuh? Itu pokoknya kalau kita belajar Iqra ada di belakang nih. Nah, wajah iya. beliau Iya. sama ada 10 metode cara bacanya ya. Iya, betul, Yaitu betul. beliau tuh salah satu pendiri atau pembuat modul Iqra. Yes, Ya, betul metode ya, gitu. belajar mengaji Iqra. Masya Allah. Frides ini kebetulan lulusan dari UI juga ya, baru lulus ya? Ya, alhamdulillah tahun lalu lulus dari Marketing Manajemen Universitas Islam Indonesia. Masya Allah, udah siap untuk bekerja ya. Insya Allah ya. Nah, Frides, sebenarnya cucu dari kakek almarhum Asad Humam ini ada berapa sih? Kalau ada berapa? Ada banyak. Oh, ada Iya, banyak ya? Ada banyak karena kakek itu punya 6 anak. Dan itu juga bude-bude Frides udah mempunyai anak dan cucu juga. Tuh. Oh, budenya Frides bahkan sudah punya cucu juga? Iya. Oh, ya berarti memang keluarga besar. Keluarga besar. Nah, Frides tuh betul. salah satu cucu yang keberapa? Cucu yang kesekian. Lupa ya? Iya, kalau bunda itu putri ketiga. Oh, bunda putri Ya, ketiga. kalau Frides anak kedua dari bunda dari 5 bersaudara. Dari 5 bersaudara. Iya, betul. Oh, Masya Allah. Nah, Frides, sahabat Rukun pengen tahu nih, sebagai salah satu cucu di keluarga besar almarhum Kiai Haji Asad Humam, Iya. yang insya Allah pahalanya mengalir terus ya, Amin, karena amin. memang metode Iqra itu sampai hingga saat ini dan Masya seterusnya Allah. ya, Iya, insya Allah Masya dibaca, dibuat pembelajaran. Itu gimana sih nilai-nilai yang diajarkan sama kakek, walaupun tidak bertemu ya Frides ya? Iya, ya qadarullah seperti itu. Nilai-nilai yang diterapkan oleh bunda juga hingga saat ini yaitu kesederhanaan. Jadi kakek As'ad itu memang orang yang sederhana, bersahaja. Jadi contohnya gini, beliau mungkin dulu punya kendaraan. Kalau lebih dari satu, pasti beliau beli kendaraan yang warnanya sama. Kenapa? Jadi biar bisa dilihat, orang ngelihatnya itu, oh mobilnya cuma satu gitu. Oh, gitu. Iya, sampai segitunya untuk kesederhanaan beliau. Begitupun diterapkan oleh bunda. Jadi bunda kalau punya mobil, punya kendaraan, itu pasti warnanya sama. Jadi merah semua, hitam semua, seperti itu. Itu yang paling kerasa sampai saat ini. Masya itu sih Allah, Masya kesederhanaan Allah. beliau. Dan itu memang diterapin di keluarga ya, soal kesederhanaan Iya, itu ya. betul. Terus apalagi tuh, ingin biar tahu tuh. Kakek itu orang yang humoris. Ini yang justru humoris ya? Iya, benar. Kalau lihat dari wajah beliau sangat kaku ya iya, kelihatannya betul, ya. kelihatan tegas Sebenarnya banget ya. humoris. Nah, itu juga nurun ke bunda. Makanya tadi kita sempat ngobrol juga bunda humoris juga kan. Benar humoris banget itu, sih. Iya, itu. Nah, itulah yang banyak orang nggak tahu bahwa kakek As'ad itu sebenarnya humoris Masya orangnya. Allah. Kemudian beliau juga orang yang pekerja keras, workaholic. Nah, namun workaholicnya itu untuk kepentingan dakwah juga.
Jadi beliau bekerja untuk mendapatkan sumber dana yang digunakan untuk yayasan beliau, untuk berdakwah, untuk safari dakwah dan bersama dengan pemuda-pemuda masjid di kampung. Itu gue juga pernah baca tuh kan dari memang sejarah yang ada di Google tuh kan searching, terus ternyata beliau itu salah satu seorang pengusaha yang kebetulan akhirnya mengabdikan diri ngajar Islam, kemudian akhirnya membuat metode Iqra itu ya. Betul. Dan akhirnya membangun yayasan ya sampai saat ini ya masih ada ya. Sampai saat ini masih ada, dikelola oleh keluarga. Masya Allah. Yayasan itu salah satu kegiatannya untuk mengurusi percetakan Iqra juga. Itu termasuk. Namun yang terpenting yang pertama itu dakwah untuk pemberantasan buta huruf Al-Quran. Oh gitu. Ya, jadi metode Iqra itu muncul karena keresahan kakek As'ad, karena pada tahun 1980-an ya itu jumlah anak-anak yang tidak bisa belajar membaca Al-Quran itu sampai 90%. Jadi atas kegelisahan kakek As'ad, makanya beliau memiliki ide untuk membuat metode untuk memudahkan anak-anak belajar membaca Al-Quran seperti itu. Masya Allah. Iya. Gue juga waktu itu waktu belajar Iqra juga sama sih. Iqra ya. Iya dong. Kalau dari guru, ini bacanya A, Ba, Ta gitu. Ya, Tapi memang ketika sudah baca Iqra, memulai Al-Quran itu ya cukup lancar, jadi lebih mudah yang ngenalinnya ya. Betul, Karena keterbiasaan liatin huruf-huruf yang ada di Iqra. Iya, betul. Tapi Firdaus tahu nggak sih kalau misalnya Firdaus itu sebenarnya cucunya kakek gitu misalnya dari itu. pembuat modul Quran. Itu kapan sadar ya kalau itu? Taunya itu pastinya masih anak-anak, mungkin TK kali ya. Karena kan kami hidup di kampung dan yayasan pengelolaan dakwahnya juga di kampung tersebut, di sekitar situ. Jadi memang taunya pasti dari cerita orang tua, kemudian dari tetangga-tetangga, dan karena yayasan kesehariannya juga di kampung, jadi taunya dari situ. Memang sudah dari TK. Memang sudah dikenalin ya. Iya betul. Nah itu keluarga kegiatannya memang aktif di dakwah dan meneruskan yayasan dari beliau. Kalau untuk saat ini ya bisa dibilang aktif untuk yayasan. Terus juga ada aktivis-aktivis yang melanjutkan perjuangan dakwah beliau. Masya Allah. Gitu. Jadi yayasan gitu, kemudian isinya tidak hanya mengurusi percetakan dan penerbitan Iqra sendiri, tapi juga sebagai pelatihan ya. Kemudian berkunjung ke daerah-daerah juga perlu itu. Iya, ada safari dakwah. Itu juga dilakukan untuk memberantas buta huruf tadi ya. Benar Mas. Masya Allah. Masya Allah. Ya, jadi salah satu kesyukuran ya. Salah satu kesyukuran punya kakek yang insya Allah amal jariyahnya juga luar biasa gitu. Amin. Nah, Firdaus sendiri mulai aktif kapan di media sosial, dakwah kecil-kecil gitu kan, sharing-sharing itu mulai kapan? Firdaus mulai aktif itu awalnya iseng-iseng aja sih waktu pandemik, gak tahu mau ngapain, terus katanya pada TikTokan nih. Terus di TikTok ada apa ya kayak gitu, terus banyak musik dan joget-joget dan lain sebagainya, karena dulu konotasinya mungkin negatif ya. Betul. Tapi ternyata setelah Firdaus install, Firdaus register, ternyata ada juga loh yang berdakwah melalui video TikTok. Salah satunya ada Hussein, mungkin Mas Sigi tahu. Nah itu ternyata bisa juga nih untuk dakwah, karena kalau bukan kita siapa lagi? Iya betul. Mungkin dakwahnya juga yang ringan-ringan aja lah, yang keseharian seperti itu sih. Itu mulai berarti pas pandemi awal-awal ya? Iya, dari pandemik awal. Iya sih, dulu tuh TikTok tuh mungkin konotasinya memang negatif banget sih. Sekarang kayaknya gue aja punya kok TikTok. Tapi nggak mau produksi sih, lebih pengen tahu apa sih yang tren-tren gitu. Karena ternyata Instagram aja mungkin kalah ya secara trennya di TikTok sendiri ya. Luar biasa itu. Terus konten-konten yang di-share apa aja tuh, Firdaus? Konten yang di-share yang pasti mungkin nasihat ya, tapi nasihat yang pertama itu untuk diri Firdaus sendiri. Oh jadi sembari belajar, betul, buat diri sendiri, iya, sekalian juga sharing begitu. Dan alhamdulillah ternyata juga banyak masyarakat teman-teman yang suka, yang seumuran, cara dakwahnya kayak gini suka gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang sering bikin konten nasihat gitu sih. Masya Allah. Tertarik menjadi motivator? Siapa tahu ya, belum tahu ya ke depan. Siapa tahu kan mungkin masih muda. Ini saya cocoknya jadi motivator atau konten kreator nih gitu kan. Masya Allah. Nah, Firdaus sendiri sudah pakai niqab tuh dari kapan? Firdaus pakai niqab itu
itu sekitar mungkin 2 tahun lalu ya. 2 tahun yang lalu, pas pandemi juga ya? Pas pandemik, intinya Frides masih belajar sih untuk menggunakan niqab ini juga, karena Frides menganggap niqab itu sunnah. Jadi ketika Frides memakainya, yaitu berarti Frides sedang menjalankan sunnah. Masya Begitu. Allah. Begitupun kalau nggak pakai niqab, Frides tetap berhijab seperti itu. Nah itu kan artinya ada perjalanan hijrahnya nih ya. Yes. Maksudnya perubahan kita menjadi dari satu hal, meskipun itu sangat kecil, Betul. itu bisa lebih baik gitu. Betul, iya, iya. Itu ada ini ya nggak sih ketika pakai niqab di Indonesia kan tidak terlalu banyak ya, Iya, belum menjadi mayoritas. Itu betul. merasa risih nggak sih, keganggu nggak sih sama orang lain atau Iya. apa gitu? Jadi awal mula Frides menggunakan niqab, beli niqab itu karena ngelihat ada selebgram Kawarda Maulina itu pakai niqab. Kemudian ngerasa, ih kok pengen ya beli niqab. Ya udah akhirnya iseng aja langsung beli. Terus di kampus langsung bilang ke teman-teman, nih aku punya niqab nih. Gimana ya kalau aku cobain? Terus kayak, lu ngapain pakai niqab segala macam. Oh, Kayak digituin gitu. ya? Iya, sempat. Terus akhirnya pakai niqab, ternyata ngerasa lebih aman, ngerasa lebih terjaga. Jadi alhamdulillah ngerasa nyaman aja sih menjalankan sunnah ini. Jadi sejak awal ketika coba-coba itu udah merasa nyaman aja itu ya? Iya, ternyata lebih aman juga rasanya gitu. Masya Allah. Tapi agak risih nggak buat makan, minum gitu? Awal-awalnya iya. Awalnya kadang mau minum aja salah karena udah pakai niqab gitu. Bahasa dong berarti ya? Iya. Terus makan juga salah. Oh, iya. Kayak gitu. Jadi harus kayak gini kan. Iya. Awal-awal memang susah, tapi ketika sudah terbiasa alhamdulillah Allah mudahkan. Nah, apa yang membuat akhirnya misalnya kayak tadi kan trigger ya, Iya. misalnya ngeliatin selebgram, wah dia coba pakai niqab, lihat dia sudah mulai berhijab, misalnya apa yang menjadi trigger Frides sendiri akhirnya, wah tak coba deh gitu kan? Iya. Menurut Frides itu, Frides melihat orang atau selebgram yang memakai niqab itu udah menjadi sinyal hidayah dari Allah. Gitu. Jadi Frides mulai belajar lagi gimana sih sebenarnya perintah berniqab itu seperti apa, menutupi wajah itu bagaimana, kemudian belajar dan alhamdulillah insya Allah sekarang lebih mantap lagi, walaupun masih kadang lepas, kadang pakai, ya itu biar jadi urusan Frides dan Allah aja. Iya, itu ibaratnya proses perjuangan Betul, untuk betul. ibadah ya. Iya betul Mas. Masya Allah, Masya Allah. Jadi waktu di awal-awal itu memang sempat ada mungkin teman-teman juga tuh ngerasa kurang nyaman ya. Ini Betul. kenapa sih Frides begini? Maksudnya juga enggak gitu kan? Iya. Oke gitu ya. Dari teman-teman juga gitu. Dari teman-teman, dari dosen juga pernah. Nah, dari dosen Iya, juga. sampai pernah baper sampai nangis, tapi ya udahlah itu mungkin. Sampai baper ya. Iya. Mungkin dari kata-kata gitu ya. Iya, dari kata-kata biasanya verbal sih. Kalau untuk diliatin enggak sih, alhamdulillah. Nah, Frides sendiri tuh belajar memang kan di rumah kan memang sangat religi ya, maksudnya kan memang ada yayasan. Iya. Nah, apa sih yang pelajaran yang paling Frides sukai gitu ketika belajar terkait agama gitu? Maksudnya gimana tuh yang disukai? Misalnya kalau misalnya yayasan kan memang belajar Iqra, kemudian ada kan mungkin belajar tuh ada belajar fikih, ada Iya. belajar tajwid gitu. Frides suka yang mana? Frides lebih suka lebih ke yang keseharian sih. Oh, lebih keseharian. Lebih keseharian. Jadi bisa diterapin ya. Bisa diterapkan dan karena masih muda juga, apalagi circle pertemanannya kan juga luas. Jadi harus bisa memposisikan diri, kemudian juga harus bisa di samping itu harus lebih baik dong dari sebelumnya. Seperti itu bener. sih. Jadi lebih suka yang keseharian yang bisa diterapkan meskipun kecil. Tapi kalau kecil itu kita terapkan terus, insya Allah itu juga akan manfaat Ih, banget. keren, Masya Allah. Itu belajar lebih banyak baca buku, belajar sendiri, atau ikut pengajian di masjid? Nah, kalau untuk belajar agama pastinya kita juga perlu tuntunan ya. Jadi Frides itu rutin kajian bersama Ustadz Muhammad Abduh Twasikal, hafizahullah. Nah, itu setiap hari Selasa itu pagi bersama umahat, jadi bersama ibu-ibu. Oh, Jadi sama ibu-ibu? Iya, Frides paling muda sendiri. Tapi alhamdulillah itu nggak jadi masalah. Iya, Dan karena kita kan belajar ya. Betul. Kemudian juga kalau untuk tadabur Quran, Frides bersama Ustadz Syarif Ja'far Baraja itu melalui online karena beliau di Solo begitu. Oh, Masya Allah. Jadi memang ibaratnya
kita belajar sendiri iya, mau baca buku iya, Iya, tapi pasti. tetap kita ada pembimbing ya Iya, yang betul. bisa ini kayaknya kamu kurang lurus deh nih belajarnya nih Nah, gitu ya. Ini iya. kayaknya kamu harus seperti ini. Memang ada yang guide-nya ya, yang memandu Betul, ya. betul, harus seperti Insya itu. Allah. Nah, kalau Bunda sendiri Iya. itu Bunda sebagai penulis siapa gimana itu? Bunda Heeh. sebagai penulis, beliau Sebagai juga penulis. memiliki metode, Mm-mm. namanya metode kibar. Itu juga untuk latihan membaca Al-Quran. Mm-mm. Itu juga dimaksudkan dengan niatan untuk melanjutkan perjuangan dakwah ayah Bunda, Mm-mm. kakek saat itu. Mm-mm. Jadi ya Bunda. Oh tapi itu sebagai sudah penulis. metodenya sudah ada, sudah jadi buku. Sudah jadi Masya buku. Allah. Jadi ada metode baru Iya. yang dilanjutkan sama bundanya Frides. Betul. Itu untuk mempermudah baca Al-Quran. Iya, sebagai alternatif kalau tidak memakai Iqra seperti itu. Karena kan betul. Jadi kalau Iqra itu kan ibaratnya kita pengenalan huruf-huruf hijaiyah ya, terus kemudian panjang pendeknya. Betul. Nah, kalau yang modul yang Bunda buat ini Sama ya, Nah, tapi kalau mungkin kibar mode itu, caranya ya. Ya, kalau kibar dimulai dari pengucapannya yang mirip. Misalnya tha, sa, seperti itu. Oh, boleh tuh nanti kita podcastin juga lah sekalian. Masya Allah, boleh. Insya Allah kita agendakan. Iya benar. Kita yang main ke rumah Bunda nanti ya. Baik, Insya Allah boleh. Nah, Frides, kan biasanya ya kalau misalnya di anak-anak muda sekarang Ya. gitu kan, memang kita kan belajar itu kan sekarang sangat mudah banget nih di Betul, internet, udah akses digital mudah segala macam. Nah, menurut Frides, kita itu kalau mau belajar terkait agama tuh gimana sih? Ya, menurut Frides yang pertama kali itu kita coba menerapkan yang kewajiban yang Allah perintahkan, misalnya berhijab, karena hijab itu akan menjadi batasan dalam kita berperilaku, dalam kita melakukan aktivitas itu akan menjadi batasan. Kemudian yang kedua ini memilih teman, itu juga paling sulit, cuman itu yang paling berpengaruh juga circle pertemanan. Nah, sik nih ya. Ya, baik. Nah, kalau yang Gimana nih? soal hijab, nah gimana sih? Kan kalau mungkin karena saya seorang cowok Iya, gitu betul. kan, jadi nggak tahu bagaimana prosesnya. Jadi kalau menurut Frides sendiri, dari yang belum hijab nih, pengen berhijab gitu kan, bagaimana sih untuk mengatasi kekhawatiran? Maksudnya mungkin orang-orang tahu, oh ini memang wajib, memang harus, betul. tapi kok saya agak berat, atau mungkin saya khawatir, atau bahkan saya sudah terbiasa nggak hijab, pengen hijaban nanti saya malu deh gitu kan. Nah itu gimana kalau menurut Frides? Kalau Frides dulu tuh Allah seperti mengirimkan sinyal melalui bukan musibah juga, namun kayak cuaca yang saat hujan deras kayak gitu. Dan Frides lagi di jalan, kemudian ngerasa kalau ini aja udah serem, gimana kiamat. Sedangkan Frides belum menjalankan kewajiban yang basic seperti memakai hijab. Itu Frides belum jalankan. Itu bagaimana? Kemudian besokannya itu langsung Frides mulai, ayo Coba Frides pakai. harus memang harus dipaksa agar terbiasa. Itu berapa lama proses akhirnya? Wah harus itu berapa lama prosesnya? Sekitar 1 tahun. 1 tahun ya? Ya 1 tahun pakai hijab yang diselempang dulu atau seperti apa kayak gitu. Enggak. Jadi nggak langsung Iya nggak syar'i. tiba-tiba pakai langsung. Nah gitu ya. itu, dan itu tuh yang mungkin sering disepelekan oleh orang lain, yaitu sebuah proses itu seringkali dianggap remeh oleh orang yang mungkin ngerasa lebih baik. Jadi kita tetap harus menghargai proses orang lain. Iya, karena iya. kita nggak bisa menyamaratakan perasaan orang lain. Terus mungkin ada masalah atau apa, kita nggak tahu. Iya. Soalnya menerapkan ilmu juga kan nggak bisa semuanya Betul, sama ya. betul, Ada Mas. yang butuh prosesnya panjang Yes, gitu. Ada yang cepat langsung bisa nangkep. Lagi-lagi soal hidayah sih sebenarnya. Iya, Kalau misalnya udah dapet hidayah bisa konsisten. Ada yang justru kalau misalnya belum dapet hidayah sudah pakai ternyata nggak konsisten misalnya gitu ya. Oh jadi memang ada proses yang Frides lalui ya untuk Pasti. akhirnya hijab. Tapi memang sih Frides ya, kalau udah hujan, petir, Masya Allah itu takut banget sih di itu. jalan kan, Di jalan lagi kan. naik kendaraan, makanya juga jarak pandangnya itu Terbatas banget terbatas, kan. iya. Wah itu Masya Allah itu. ngerasa takut. Jadi yang pertama juga ngerasa takut tauhid ya, lebih Iya ke iya tauhid. iya. heeh. Itu sangat berpengaruh ya di Frides ya. Berpengaruh sekali Mas. Sama sih saya kalau
waduh udah hujan, udah petir. Iya. Langsung doa, ya Allah. Takut banget ini. Iya. Nah, tadi kan soal batasan berarti misal pakai hijab tadi ya. Iya. Artinya siapapun silahkanlah berproses gitu ya, pelan-pelan, pelan-pelan banget, nggak masalah gitu ya. Nah, tapi kalau untuk menghindar cara untuk mengatasi gitu kegelisahan, kalau kenyamanan mungkin karena dari awalnya biasa tidak akhirnya pakai, itu gimana Frides? Menurut Frides jangan dengar kata orang. Oh gitu. Karena dulu awal-awal kayak, lu ngapain sih pakai hijab ini. Jadi kayak serba salah, nggak pakai hijab salah, pakai hijab malah dinyinyirin. Kalau nggak, lu cantik gak pakai hijab kayak gitu kan. Jadi kayak ngerasa ada godaan terbesar. Jadi yang pertama yaitu kita yakinin hati kita, terus jangan dengar kata orang lain. Ini tuh tentang kamu dan Allah. Jadi kita menjalankan syariat, perintah Allah, ya kita yakinkan pada diri kita sendiri meskipun prosesnya lama. Tapi dari berproses itu kita juga harus berprogres. Jadi harus ada kenaikan level lah ya. Begitu. Jadi jangan berproses-proses tapi nggak ada progres ya. Betul, iya. Oh iya benar-benar. Berarti tergantung niat ya. Iya. Karena kalau memangnya niatnya, wah saya hijabnya karena Allah. Artinya apapun misalnya ada bisikan, kemudian konotasi negatif, ya insya Allah tetap konsisten ya. Iya insya Allah. Ya benar-benar. Ya gue juga pernah ngerasain sih waktu tiba-tiba pakai sarung gitu kan. Lo ngapain sih, kan emang ini ngapain sih pakai sarung misalnya gitu kan? Iya pakai sarung aja gitu kan, kita kan ngerasa oh iya apa terlalu islami, padahal kan memang pengen aja make. Itu kan mungkin proses itulah yang harus kita tahan dari omongan-omongan negatif ya. Betul kita harus coba bismillah aja deh gitu bismillah. kan. Semoga Allah mudahkan. Masya Allah. Nah yang kedua tadi soal batasan nih. Yang kedua tadi soal circle pertemanan. Yes, itu. Kalau temennya misalnya, kan kita memang circle-nya misalnya taruhlah negatif nih circle-nya. Bukan negatif secara pertemanan ya, tapi negatifnya dalam konotasi secara ibadah mungkin. Betul. Nah kita baru mau hijrah, berarti circle kita harus kita tinggalin dong? Enggak harus ditinggalin langsung yang gue nggak mau temenan sama lu, enggak kayak gitu. Jadi kita pelan-pelan aja, kita berprogres sendiri dan kita bisa menjadi yang memimpin untuk orang lain juga ikut berubah yang lebih baik. Misal ketika nongkrong udah waktunya sholat, kita ajakin aja yuk sholat yuk kayak gitu. Dan itu kita juga nggak bisa memaksa ya. Iya. Pilihan orang lain meskipun itu kewajiban. Jadi yang penting kita ngajak dulu. Kita ngajak aja dari situ, terus kita mulai bukan menjauh sih, tapi lebih mengajak mereka juga untuk ikut berhijrah bersama. Oh berarti sederhana, ibaratnya waktu sholat nih sholat yuk gitu ya, secara soft banget ya. Betul dari situ. Karena kalau kita menasehati orang kan juga perlu adab. Jadi kita juga nggak bisa memaksa, kita nggak bisa jelek-jelekin juga. Lu nggak sholat itu nggak boleh. Tapi kan biasanya kalau teman kan justru semakin dekat, semakin ngomongnya kan semakin udah nggak pakai itu. Betul. Lu ayo. Nah gitu, itu disesuaikan juga. Karena video juga kadang, lu nggak sholat parah lu. Itu karena udah deket banget ya, kayak udah bestie banget kan. Nah itu sih. Terus kemudian karena Frida sering konten-konten juga, ternyata teman-teman dekat Frida juga memperhatikan. Jadi ikut lebih semangat juga. Oh, jadi dari konten-konten yang di-share sama Frides juga akhirnya teman-teman juga wah ini bagus juga nih, menarik juga nih gitu. Betul. Nah, tapi apakah circle pertemanan yang konotasinya secara ibadah memang belum gitu, masih berproses gitu, apakah harus ditinggal? Maksudnya dijaga jaraknya, akhirnya mencari circle yang baru yang lebih islami atau kayak mana? Yang pertama kalau kita langsung nge-cut ngerasa nggak enak dong, dan itu akan menjadi kebencian ya mungkin ya. Iya. Ya maksud ini tiba-tiba kok hijrah jadi nggak mau temenan sama gue sih gitu kan. Iya. Jadi kita harus menjaga juga, menjaga lisan, menjaga sikap kita. Kemudian kita juga harus mencari circle pertemanan yang salih-salihah. Itu gimana akan tuh? Mungkin di kajian, di majelis itu karena akan berpengaruh banget sama kita semangatnya belajar agama, terus kita aktivitasnya itu juga berpengaruh banget. Gitu sih. Ya karena memang kebiasaan itu dipengaruhi lewat
circle kita ya. betul, Misalnya iya, kebiasaannya A, ya kita darinya B bisa jadi tiba-tiba A gitu Betul, secara tidak betul. sadar ya. Benar. Nah, buat sahabat rukun nih Frides. Iya. Tadi kan satu soal batasan atau memakai hijab kita coba gitu kan. Yang kedua soal circle. Yang ketiga apa? Yang ketiga, memilih guru yang tepat. Memilih guru yang tepat. Iya. Gimana Jadi, cara milih guru yang tepat? Kayaknya bagus semua itu. Nah itu mungkin ada perbedaan pendapat di antara para guru. Itu nggak boleh kita debat, jangan langsung kita debat gitu. Dan kita mencarinya itu ya sesuai keyakinan kita, keyakinan hati kita. Karena kalau kita nggak mantep, ya nanti kurang semangat belajarnya. Kalau kita udah mantep, oke. Namun ketika kita menjadi penuntut ilmu, jangan sampai nanti ada ustadz kita nih misal berbeda pendapat dengan ustadz yang lain, jangan langsung kita tangkis, jangan langsung kita debat. Iya, kan? itu justru yang terjadi sekarang ya, malah Betul, jadi yang sering terjadi. perdebatan Iya, gitu. Jadi esensi dakwahnya itu malah jadi hilang gitu. Padahal kita sebagai penuntut ilmu kan harus manut sama guru. Betul. Kemudian kita harus semangat belajarnya aja, fokus sama tujuan belajarnya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya Frides nih ketika lagi berguru nih, Iya. ada pendapat yang berbeda mungkin dari guru yang lain Iya. atau bahkan dari Frides sendiri, itu bagaimana cara Frides untuk Kalau Frides menanggapinya? lebih baik diam sih sebagai penuntut ilmu. Karena ngerasa kita belajar, belajar, ya, masih iya. belum banyak pengetahuan ya. Betul. Lebih baik diam aja. Gitu. Bahkan mereka pun ustadz satu dengan ustadz yang lainnya tuh sebenarnya mereka saling berdamai. Cuman yang terjadi malah penuntut ilmunya yang saling debat. Itu yang sering terjadi ya, Mas. Benar. Jadi kalau misalnya ngeliat di media sosial, Betul. mungkin gue juga ngerasain gitu kan. Iya. Kok yang jadi yang berdebat tuh kita-kitanya yang masih bawa-bawa. Ustadznya adem ayem, masya Allah gitu kan. Memang sebagai yang sharing ilmunya saling ini, kayaknya nggak ada yang ini walaupun berbeda secara pendapat kan, itu juga kan lebih ke fikih ya, Betul. bukan ke wilayah yang sangat fundamental Iya. gitu ya. Insya Allah, itu benar sih, itu tuh terjadi banget sih. Jadi kalau menurut Frides, kalau kita lagi belajar, tentukan guru ya. Tentukan guru. Nah, meskipun kalau misalnya ada pendapat yang berbeda dari guru yang lain segala macam, harus didengarkan berarti ya. Iya, harus dengarkan Berarti dan kita jangan mendebat gitu aja Iya sih. betul, kita pelajari nih kira-kira pelajari, mana, dan itu pun buat diri sendiri dulu ya. Yes. Benar. Mas. Nah itu juga sebenarnya bisa jadi angin sejuk juga sih ya buat sahabat rukun, buat kita semua. Jadi kalau kita belajar ketemu guru yang A, kita sangat ihtiram, kita sangat hormat. Yang kedua, yang ke B, yang ke C, yang semua guru bisa kita hargai, kita Betul. dengerin gitu ya. Betul. Benar. Nah ini agak melenceng lagi nih pertanyaannya nih Frides. Baiklah. Kalau keseharian Frides nih. Keseharian. Nah, keseharian Frides itu menjadi mahasiswa ya. Terus apa lagi kegiatannya? Frida sudah lulus. Oh, udah lulus Iya, ya. udah lulus. Kegiatannya rebahan sih. Enggak dong. Atau ini apa? Menjadi pengacara, pengangguran banyak acara. Sekali, nah itu tepat. Memang lagi aktifnya sekarang sementara masih di yayasan ya. Di yayasan yang bisa Frides bantu semampu Frides itu aja sih. Tapi memang kedepannya pingin fokus di yayasan aja atau pengen fokus coba di luar? Pengennya di luar dulu biar kita juga Frides juga dapat wawasan, kemudian bisa banyak belajar, baru mungkin nanti diterapkan di yayasan seperti misalnya manajemen Benar, atau tentang benar. digital marketing untuk yayasan itu, karena kan sekarang perkembangan zaman cepat banget ya. Betul. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan pasar. Betul. Karena kan memang terkait masalah dakwah ya, kita juga harus bisa mengimbangi teknologi yang ada ya. Yes, Artinya ya. sangat sayang banget kalau misalnya ladang dakwah di teknologi yang baru nggak kita coba ya. Nah, betul. Seperti rukun ini semoga bisa bermanfaat Amin. untuk banyak muda. Kita memang sih Indonesia. podcast Sahabat Rukun ini memang niatnya untuk inspirasi. Masya Allah, ya kan? amin, Nah, amin. ini tidak mengurangi konteks pertanyaan yang cukup dalam nih. Iya, apa nih? Emang Frides pernah jadi DJ? Waduh, info dari mana nih? Ada apa nih? Ini ada ada angin-angin burung nih. Apa itu DJ? Udah pakai ya? Udah pakai nih. Emang pernah waktu dulu sebelum hijrah lah Sebelum ibaratnya. hijrah ya.
sempat sih, cuman ya biarlah itu menjadi masa lalu dan nggak perlu kita ungkit lagi gitu. Begitupun netizen nih yang biasa kayak nyinyir, alah lu dulu DJ terus sekarang sok-sok kayak gini, palingan nggak lama bla bla bla. Itu tolong stop. Jadi kita nggak usah bahas masa lalu, biarkan itu menjadi Benar masa sih, lalu. benar. Karena memang Kita fokus ke depan. betul, karena masa lalu itu ibaratnya semua orang punya ya, Yes. punya latar belakang yang berbeda, punya kesulitan ya, tingkat kesulitan dalam menjalaninya beda-beda Yeah. gitu ya. Tapi dari situlah mungkin kalau misalnya gue bisa ngeliat Frides, perjuangannya ya untuk hijrah itu luar biasa ya. Yeah. Tidak semudah orang, oh ini cucunya yang punya modul Iqra nih pasti ya wajar lah kalau muslimah banget Iya, gitu. religius. Tidak semudah itu Nggak ya. semudah itu saudara. Seperti Iya, itu. karena setiap orang punya ujiannya masing-masing gitu ya. Betul. Sama benar-benar. Karena kan gue juga, wah ini di rukun nih pasti pintar ngaji nih gitu. Hafal juz berapa nih? Iya. Ya saya kan belajar di sini ya. Iya, belum tentu ya. Ya, belum tentu juga sih belentang-belentong nih bacanya. Makanya juga lagi proses itulah ibaratnya. Nah, tapi bagi Frides hijrah itu apa? Hijrah menurut Frides itu mengubah kebiasaan buruk kita menjadi yang lebih baik, yang sesuai dengan syariat. Itu Sesuai dengan syariat. Iya, Ya, kita iya. berusaha semaksimal mungkin sebisa kita, semampu kita untuk menjalankan syariat yang telah Allah tetapkan. Masya Allah. Berproses dan berprogres. Betul sekali. Keren nih, berproses Iya. dan berprogres. Boleh nih kasih tips buat sahabat rukun untuk bisa berproses dan berprogres. Gimana nih caranya? Tipsnya, Iya. waduh, memang kalau berproses itu akan memakan waktu yang sangat lama seperti Frides kemarin. Tapi yang pertama jangan putus asa meraih rahmat Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita harus tahu dosa dan azabnya seperti apa. Itu yang membuat kita menjadi takut untuk melakukan hal yang tidak Allah sukai. Kemudian ini balik lagi ya ke yang tadi, circle pertemanan juga harus kita jaga. Sebanyak-banyaknya kita memiliki teman yang solih dan solihah, karena kelak di kemudian hari teman yang mungkin tidak solihah, tidak solih itu tidak akan membantu kita di alam kubur maupun di hari akhir. Kemudian yang keempat ya, yang keempat tetap semangat belajar. Jangan dengar kata orang, ini tentang kamu dan tentang Allah. Lagi-lagi itu, karena yang sekarang menjadi godaan itu karena omongan orang lain ya. Iya, Karena omongan benar. orang ceplas-ceplos negatif, kita jadi kegoda. Oh iya juga ya udah deh, gue mau asik-asik dulu di dunia. Padahal kita diciptakan di dunia kan untuk beribadah kepada Allah kan. Jadi ya sebisa mungkin kita semangat dalam menjalankan syariat Allah. Mungkin Masya itu aja sih. Dan Allah. Frides juga Iya. masih belajar, mari kita belajar bersama. Baca bersama. Iya. Tapi kan Frides udah banyak gurunya, ilmunya udah banyak ini. Aduh belum, masih sedikit banget nih. Iya, biar nanti kalau ada kesempatan lain kan kita bisa sharing lagi Iya, di boleh, Rukun boleh, Podcast atau boleh. kegiatan-kegiatan rukun. Nanti mungkin kita bisa kontak Frides Boleh, gitu kan. boleh, Kita bisa silakan. kolaborasi dengan yayasan ya, Masya Allah. Nah, sahabat rukun, inilah obrol-obrol seru kita, Wah, podcast asik bersama banget. Frides Aufi, Iya. seorang muslimah usia 23 tahun Betul, ya. Mas. Sudah 23 tahun, sudah lulus kok. Sudah lulus, alhamdulillah. Alhamdulillah, dan terima kasih ya Frides sudah berkenan untuk sharing bersama Rukun. Sama-sama. Nah, kalau Frides nanti berkenan ada di Play Store dan di App Store. Oh baiklah. Aplikasi Rukun. Oh iya. Ngiklan-ngiklan. Oke, baik, nanti kita install. Diinstal, Ya. sudah ada di Play Store dan di App Store. Insya Allah lah fitur-fiturnya bisa menemani sahabat Rukun, Masya Frides dan kita Allah. semua dalam Keren. menemani ibadah keseharian. Iya, Masya Allah. Dan buat sahabat Rukun juga jangan lupa untuk subscribe. Semakin YouTube. banyak subscribe-nya, YouTube-nya, Siap. kita semakin semangat juga bikin konten-konten Betul. dakwah dan mengundang narasumber Betul, lainnya betul. ya. Di like, komen, dan di share ke grup WhatsApp keluarga. Baik, Karena insya banyak itu yang nge-like kalau dari WhatsApp keluarga Nah ya. itu Frides juga mengucapkan terima kasih. Siap. Jazakumullah khair, Rukun telah mengundang Frides. Semoga apa yang kita bicarakan bisa bermanfaat untuk Masya sahabat Allah. Rukun. Amin, amin. Terima Amin. kasih Frides, sahabat Rukun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast.